Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang chapter 2, yaitu tentang congratulating and complementing other. Nah, congratulating itu, as you know the word, itu kan artinya menyelamati atau memberi selamat gitu ya, atau mengucapkan selamat. Nah, kalau untuk complementing other itu adalah memuji. Jadi kapan kita harus memberi selamat dan kapan kita harus memuji other atau orang lain. Nah, di sini kita akan mempelajari bab 2 ya, mengenai congratulating part. Oke, kalau udah penasaran sama materinya, yuk kita mulai. Oke, sekarang ada dialog tentang mengucapkan selamat. Nah, sekarang saya akan bacakan per part dari after until him. Ya. Terus saya akan berhenti membacakan, terus berhenti sebentar. Nah, tugas kalian di rumah adalah menirukan apa yang saya bacakan gitu. Nah, di sini juga saya akan membacakan lalu mengartikan apa yang dimaksud dari teks tersebut. Nah, yang pertama yaitu after a long struggle and hard work, Andy is finally appointed as the director of a national company where he works. Many of his friends who work at the same company congratulate him. Yang berarti setelah perjuangan panjang dan kerja keras, akhirnya Andy diangkat menjadi direktur di sebuah perusahaan nasional di mana ia bekerja. Many of his friends, banyak teman-temannya yang bekerja di perusahaan yang mengucapkan selamat kepada Andy. Nah, di sini ada beberapa teman Andy yang mengucapkan selamat. Di sini Sam. Andy, congratulations, you deserve it, man. Yang berarti selamat. Andy, selamat. You deserve it, man. Yang artinya Andy, selamat, kamu pantas mendapatkannya. Nah, Andy menjawab, thank you very much. This is because you always help me. Yang artinya, terima kasih banyak, ini karena kamu selalu membantuku. Lalu ada Sinta yang mengucapkan selamat. I'm very happy for you, Andy. Now that you are the director of company, I believe the company will develop even faster. Apa artinya? Saya sangat senang kepadamu, Andy, sekarang bahwa Anda adalah direktur perusahaan. Saya yakin perusahaan akan berkembang lebih cepat. Nah, di sini Andy menjawab, thank you, I cannot forget your collaboration with me and I will still need your help. Yang berarti, terima kasih, saya tidak bisa melupakan kerjasama Anda dengan saya dan saya masih membutuhkan bantuan Anda. Nah, di sini teman-teman masih ada yang belum paham tentang teks tersebut atau dialog tersebut? Oke, kalau udah paham semuanya, kita lanjut ya ke next page. Nah, masih tentang Andy menjadi director of company ya. Other friends shake his hand and congratulate him too. Jadi teman-teman yang lain bersalaman untuk mengucapkan selamat kepada Andy gitu. Nah, gimana nih dialognya? Saya akan bacakan dan kalian menirukan di rumah, oke? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 orang yang mengucapkan selamat kepada Andy.
Nah, yang pertama yaitu Delvis. That's wonderful, Andi. Yang berarti luar biasa, Andi. Dan dijawab oleh Andi. Oh, thanks. Oh, terima kasih. Nah, ada something. Good for you, good luck. Yang berarti bagus untukmu, semoga beruntung. Andi menjawab, thank you very much. Terima kasih banyak. Nah, Fikri di sini well done saja ya, yang berarti bagus sekali. Andi, thank you for saying so. Terima kasih telah mengatakannya. Ivan, that was great. You must be very proud of your achievement. Itu bagus, Anda pasti sangat bangga dengan pencapaian Anda. Andi di sini menjawab, thanks, I'm glad you think so, but I still have to learn a lot. Terima kasih, saya senang Anda berpikir demikian, tapi saya masih harus banyak belajar. Nah, di sini percakapannya di antara teman-temannya Andi. Nah, kita next. Nah, di sini posisi Andi udah naik nih, tanda kutipnya menjadi bos gitu kan, dan dia punya staff, punya anak buah gitu. Nah, staffnya juga mengucapkan selamat kepada Andi. Kayak gimana ya percakapannya? Yuk kita lihat. Annie, please accept my warmest congratulations, sir. Terimalah ucapan selamat saya, sir. Andi menjawab, it's very kind of you to say so. Thank you. It's very kind of you to say, yang berarti kamu baik sekali. Thank you, terima kasih. Nah, di sini bintang, I must congratulate you on your success, yang berarti saya harus mengucapkan selamat kepadamu atas kesuksesanmu ini. Nah, di sini Andi menjawab, thank you very much for saying so, yang berarti terima kasih banyak udah mengucapkan hal tersebut gitu. Terus kejadiannya adalah they all celebrate Andy's success by having lunch together in a simple food stall next to their office. Everybody is happy. Maksudnya apa? Di sini akhirnya mereka semua dari staff-staffnya Andi terus teman-temannya itu ikut merayakan kesuksesannya Andi dengan makan siang bersama di simple food stall kayak food court gitulah yang berada di sebelah kantornya. Semua orang di sini ikut bahagia. Oke, next. Nah, di sini dari dialog yang tadi saya udah list congratulating-nya apa dan bagaimana responnya Andi di situ ada 7 kalimat ya. Kalian boleh tulis di buku. Yang pertama, congratulations, you deserve it, man. Nah, respon Andi, thank you very much, your support means a lot. Nah, yang kedua, that's wonderful, Andi. Jawaban Andi, oh thanks. Good for you. Good luck. Thank you very much. Well done. Thank you for saying so. And that was great. You must be very proud of your achievement. Thanks, I'm glad you think so, but I still have to learn a lot. And please accept my warm congratulations, sir. It's very kind of you to say so. Thank you. And the last, I must congratulate you on your success. And respon Andi, thank you very much for saying so. Oke, semuanya boleh kalian tulis di buku ini ya. Nah, di sini nih ada not congratulating gitu ya. Pengucapan selamat kepada orang itu gak cuma satu expression yang dijawab ya. Nah, misalnya congratulations, you deserve it, man. Nah, ini kan ada 2 contoh gitu. Yang pertama kan congratulations, selamat, dan you deserve it, man, kamu berhak mendapatkannya. Nah, sebenarnya bisa aja kalian yang mengucapkan congratulations, tapi alangkah lebih baiknya gitu.
dua expression sekaligus, kayak congratulations, you deserve it man, gitu. Nah, yang ini similarly in responding to congratulation expression, people do not only make one move like thank you very much, usually they also say something else such as this is because you are always with me, yang berarti begitu pula dalam menanggapi ucapan selamat, Andi tidak hanya melakukan satu gerakan atau satu pengucapan seperti terima kasih saja gitu ya, terima kasih banyak saja gitu. Biasanya mereka juga mengatakan hal seperti ini karena this is because you are always with me, ini karena kamu selalu bersamaku gitu. Jadi ungkapan jawaban atas selamatnya itu ya lebih enak sih, ada alasannya gitu. Mungkinan itu yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya akan share video seperti ini lagi ya. Thank you. Oke teman-teman, dalam pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai sini. Dan bila ada yang ingin pertanyakan atau masih belum mengerti, boleh kita diskusikan di WhatsApp group atau Google Classroom ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi expression of plan or intention. Nah, jika teman-teman semua ingin tahu bagaimana sih cara yang benar saat menanyakan sebuah rencana dan bagaimana menjawabnya, tonton terus sampai selesai. Intention memiliki makna yang hampir mirip, yakni menanyakan dan menceritakan sebuah rencana atau niat. Jika diartikan satu persatu, maka plan artinya rencana, sedangkan intention artinya niat. Lalu ekspresi atau ungkapan apa saja ya yang biasa digunakan saat bertanya atau menanyakan sebuah rencana dalam bahasa Inggris? Baik, jika teman-teman semua ingin bertanya tentang sebuah rencana pada orang lain, kita dapat menggunakan banyak ekspresi. Beberapa di antaranya akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kata will. Misalnya, what will you do next week? Atau menggunakan would like to. Kalimatnya seperti ini, what would you like to do next week? Mungkin juga teman-teman boleh mencoba menggunakan be going to. What are you going to do next week? Atau yang simpel aja seperti what is your plan next week? Nah, keempat ekspresi ini pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu menanyakan apa yang akan kamu lakukan pekan depan. Nah, bagaimana cara kita meresponnya ya? Baik, untuk meresponnya, banyak orang yang menggunakan kata will, going to, dan would like to seperti yang saya sebutkan tadi. Karena pertanyaan yang menggunakan itu, maka menjawabnya juga menggunakan kata-kata itu. Saat menggunakan will, going to, would like to, pastikan teman-teman semua untuk menggunakan infinitive verb ya, atau kata dasar setelah kata-kata tersebut untuk kalimat verbal atau kalimat yang punya action verb. Dan jika dia tidak ada kalimat action verb atau bukan kalimat verbal, maka teman-teman dapat menggunakan be setelahnya. Baiklah, sekarang kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah will. Will biasanya digunakan untuk mengungkapkan sebuah spontaneous intention atau rencana spontan yang mungkin awalnya tidak direncanakan, tapi saat ditanya rencana mungkin langsung menjawab apa yang terlintas di benaknya saat itu juga. Bingung? Oke, perhatikan kalimat rencana berikut ini. Don't you know that Sarah cancel our plan to go to Bandung next week? Really? Yes, she just told me. So, what will you do? I will watch some movies then. Dari percakapan ini, kita tahu bahwa Sarah dan Rati sebenarnya berencana untuk pergi ke Bandung pekan depan. Tapi tiba-tiba, Sarah membatalkan rencana tersebut. Nah, sebagai gantinya, Rati kemudian berencana untuk menonton film saja. Kemudian dari percakapan tersebut, kita juga tahu bahwa will di sana digunakan untuk menyatakan sebuah spontaneous plan. Dan harus diingat ya, bahwa muncul kata dasar. Lihat, kata dasar atau kata kerja pertama setelah will. Kalau di sana kata kerja pertamanya adalah watch.